Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya. Kok namanya kelasnya bersih ya? Siapa yang pikir ya? Tadi Pak, saya pikir Pak. Oh, Sendiri Pak. Kamu yang pikir? Iya, saya. Bagus. Besok tinggalkan lagi ya pikir. Iya Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ayo Pak, ya, kita mari Pak Heri dan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Dimas. Nah, sebelumnya saya presentasi dulu. Siapa yang tidak masuk ya hari ini ya? Bertus semua, Pak. Bertus nggak masuk. Oh iya, Nggak masuk Pak. Bertus. Nah, cuma betul-betul ya? Izin Pak. Oh ya. Ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Ya. Selanjutnya, kalau kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajaran. Saya minta kali untuk pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis dan bentuk badan usaha. Yang keempat, menjelaskan peran dan fungsi badan usaha bagi perekonomian Indonesia. Nah, jadi kemarin kan sudah membahas pengertian, bentuk-bentuknya, jenis-jenis dan peran serta fungsinya. Sekarang kita pagi hari ini akan mendalami mengenai bentuk-bentuk dan dalam kelemahan dan kelebihan badan usaha tersebut. Saya pada pagi hari ini akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan materi atau metode ceramah. Yang kedua, nanti saya akan memberikan pertanyaan atau diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir nanti ada refleksi dari kalian mengenai materi dan perasaan kalian. Di sini pengertian badan usaha adalah kesatuan juridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya, perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kali. Pak, apa perbedaan antara badan usaha dan perusahaan ya Pak? Baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi badan usaha itu lembaganya. Kalau perusahaan itu pada atau satu tempatnya untuk mengolah faktor-faktor produksi jadi perusahaan tersebut. Baik Pak, bisa Pak, makasih Pak. Ya, selanjutnya kita menuju pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari bentuk badan usaha. Di sini ada kelebihan dan kekurangan perusahaan umum. Kelebihannya seluruh keuntungan perum dari keuntungan negara menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya, pengolahan perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Yang kedua, sejumlah besar atau aturan birokrasi dapat menghambat pengembangan perum. Yang ketiga, pengolahan perum secara ekonomi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Persero. Yang kelebihannya mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada masyarakat. Kekurangannya tidak mempunyai fasilitas dan pegawainya hanya berstatus sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, kelebihan badan usaha perusahaan. Jadi seluruh laba menjadi miliknya. Jadi pemilik memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, kepuasan pribadi. Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kebebasan dan fleksibilitas. Artinya pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu
berkontribusi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Yang terakhir sifat kerahasiaan, artinya tidak perlu dibuat laporan keuangan dan informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Nah, ini kekurangan badan usaha perseorangan Anda. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan yang dimiliki pemilik tersebut sebagai jaminan atas utang yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka dalam untuk memulai sumber dana bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pengaturan karyawan hanya dipegang oleh seorang satu pimpinan saja. Kelangsungan hidup kurang terjamin. Nah, jadi di sini ketika pemiliknya meninggal atau badan usaha ini bangkrut, otomatis perusahaan ini akan berhenti dalam mengolah produksinya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan badan usaha prima. Kelebihannya jumlah modalnya lebih besar, jadi badan usaha prima lebih mudah untuk melakukan usahanya. Yang kedua, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja antara anggotanya. Yang ketiga, badan usaha prima tidak melakukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas atas seluruh utang perusahaan. Yang kedua, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian, maka usaha tersebut otomatis akan bubar. Yang ketiga, jika salah satu seorang anggota itu membuat kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh anggota yang lain. Saya minta Dimas untuk membacakan kelebihan persen terbatas. Kelebihan perseorangan terbatas. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang perusahaan. Maksudnya jika seorang termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, seorang itu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, tidak lebih. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Ya, baik. Selanjutnya ada kekurangan persen terbatas. Saya minta dia ikut bacakan. Kekurangannya, PT merupakan subjek pajak sendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Terus pendirian jauh lebih sulit daripada usaha lain karena memerlukan notaris dan izin khusus usaha. Terus biaya pembentukan relatif tinggi, dan yang terakhir PT dianggap kurang rahasia dalam hal dapur perusahaan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan ke seluruh pemegang saham. Baik, terima kasih Eriko. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihannya, prinsip pengelolaan bertujuan untuk laba untuk kepentingan anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, dasar sukarela. Artinya di sini anggota yang terhimpun atau anggota yang masuk itu berdasarkan dengan dasar sukarela. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan anggotanya. Kekurangannya, keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggotanya, dan kekurangan kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Nah, kalau begitu saya lanjut. Tadi kan sudah saya terangkan mengenai kelebihan dan kekurangan badan usaha. Saya akan memberikan soal ya. Nanti kalian jawab, ada 5 soal. Silakan dicari jawabannya, saya beri waktu 3 menit. Iya, Pak. Pak, itu soalnya di situ, Pak. Nggak berkelompok. Ya, nanti silakan dipilih saja. Oh iya.
Apakah sudah? Belum Sudah, Pak, Pak. bentar lagi Sudah, Pak. Pak. Ya, bentar lagi. Pak mau nanya kok. Ya, silakan. Gimana? Apakah sudah teman-teman? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya Pak. Silakan baca soalnya dan jawabannya apa? Ya, apa yang dimaksud dengan BUMN serta berikan contoh perusahaannya. Jadi BUMN itu adalah badan usaha yang modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu contoh dari BUMN itu ada PT KAI, ada Telkom, ada PLN, dan lain sebagainya Pak. Ya, bagus ya. Iya, Jawabannya betul. Jadi BUMN itu modalnya dimiliki oleh negara, bisa ya berupa saham-saham. Gitu. Jadi contohnya ada PT KAI seperti itu. Dan selanjutnya kita bahas mulai nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan dibaca dan Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan BUMS serta berikan contoh perusahaannya. Nah, yang dimaksud dengan BUMS adalah badan usaha milik swasta. Nah, ini modalnya dari swasta sendiri. Terus bisa perorangan atau perseroan. Nah, untuk contohnya PT Indofood terus BCA gitu, Pak. ya betul ya apa yang disampaikan. Jadi kok bagus jawabannya. Jadi BUMS itu badan usaha milik swasta yang modalnya dari swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Jadi contohnya itu bisa PT Indofood, terus PT Sinar Sosro, itu milik swasta. Nah, selanjutnya nomor 3, ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Ana. Nomor 3, apa saja bentuk badan usaha BUMN? Menurut saya itu ada 2 Pak, perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Kalau perum atau perusahaan umum itu perusahaan negara yang modalnya itu milik negara. Jadi misalnya kayak Perum Pegadaian, Perum Peruri. Lalu persero itu perusahaan yang modalnya itu dari saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah yang bergerak di bidang produksi untuk mencari laba. Misalnya itu PT Telkom, PT Kementerian Pak. Ya, bagus. Terima kasih jawabannya. Anak benar, benar, bagus. Jadi tenang. Jadi di sini untuk badan usaha BUMN tadi ada 2, perusahaan umum dan persero atau perseroan. Yang selanjutnya terakhir nomor 5 ya, yang belum dijawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, Maria. Apa saja kekurangan atau kelemahan badan usaha BUMN? Ya, ada 3. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha tersebut menjadi bubar. Yang ketiga, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan. Apa yang dikatakan Maria tadi, kekurangan badan usaha Prima tadi, tanggung jawab pemilik tidak terbatas atas seluruh utang perusahaan. Yang kedua, badan usaha Prima jika apabila seorang membatalkan perjanjian usahanya, maka otomatis badan usaha tersebut akan bubar. Yang ketiga, kekurangannya apabila salah satu seorang dalam badan usaha firma itu membuat kerugian, maka kerugian tersebut harus dilalui atau ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Nah, baik, yang pelajaran pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan meminta apa saja kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan, ada yang mau? Mungkin pengertiannya atau bentuk-bentuknya. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungannya Pak. Ya, bagus ya.
badan usaha pengertian ya tadi. Iya Pak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai materi pada pagi hari ini? Mungkin kelebihan badan usaha. Saya Pak. Ya, silakan. Yang saya pelajari itu badan usaha milik negara itu ada dua Pak. Tadi ada perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Terus perusahaan umum itu pokoknya modalnya itu dimiliki oleh negara berdasarkan dari kekayaan negara perusahaannya sendiri Pak. Tapi kalau perusahaan perseroan itu modalnya dari saham-sahamnya yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, bagus, benar ya, Iya, apa Pak. yang dikatakan anak tadi mengenai apa bentuk-bentuk BUMN ya. Iya, BUMN. Ada perum sama perseroan. Iya. Bagus. Selanjutnya saya akan meminta refleksi dari kalian. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pada Bapak kali ini? Menyenangkan Pak. Ya, coba semua. Mendapat pengetahuan baru. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kan tadi sudah sampaikan materi ya. Besok minggu depan saya akan memberikan tugas mengenai pokok pembahasan materi minggu depan, yaitu mengenai ciri-ciri badan usaha ya. Jadi teman-teman nanti membuat mind map ciri-ciri badan usaha. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Jadi besok kumpulkan di meja saya. Kalian gambar dalam kertas mind map ya. Ya, Pak. A3, Pak. A3 Pak, A4 kertasnya, Pak. Ya 4 aja ya gitu ya. Oh iya, Pak. Sudah jelas. Sebelum itu saya minta untuk mengakhiri dengan doa. Silahkan yang mau memimpin terlebih dahulu. Ya Pak. Ya, Maria silahkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dalam mengaku dan kita seperti sama. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami boleh belajar ekonomi. Semoga apa yang telah kami pelajari tadi bisa berguna untuk kami dan untuk masa depan kami. Mari kami mohon kepadamu dengan perasaan khusus tentang yang Baik, terima kasih atas partisipasi pada pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi, sampai jumpa, ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak.